Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkar Pinang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh menikmati setiap kebaikan dan anugerah-Mu yang senantiasa menghiasi hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap hati kami, kiranya hati kami boleh menerima setiap benih firman Tuhan itu dengan sukacita dan rendah hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Inilah doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita menyaksikan video Alkitab suara berikut ini. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, sedemikian jauh pembacaan ayat firman Tuhan tadi kita sudah membaca gitu ya tentang seorang perempuan yang adalah janda di Sarfat. Saudara, perempuan di Sarfat ini bukanlah orang Israel, dia bukan orang kaya, dia bukan nabi, dan dia bukan tokoh besar, dan tidak ada garis keturunan penting darinya. Dan ia hanyalah seorang janda di tengah masa kekeringan yang mematikan. Dia hidup bersama anaknya dengan sisa harapan yang menipis seiring hari-hari yang makin berat. Saudara, suatu hari ketika Nabi Elia datang dan meminta makanan kepadanya, dia menjawab seperti ini, "Aku tidak punya apa-apa, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak." Saudara, sungguh memprihatinkan. Segenggam tepung dan sedikit minyak itulah sisa terakhir hidupnya.
Tapi yang menarik di sini adalah dalam kekurangannya itu dia memilih untuk memberi kepada Elia. Dan disitulah Tuhan bekerja, Tuhan pelihara kebutuhan dari hari demi hari. Saudara, kisah ini memang sederhana tapi sangat menyentuh hidup kita. Kita sering berpikir bahwa kita akan taat kepada Tuhan setelah hidup kita berkelimpahan. Kita akan memberi setelah beres soal masalah keuangan. Kita akan melayani Tuhan setelah kita punya waktu. Tapi kita boleh belajar dari janda ini bahwa ia memberi dari kekurangannya. Dan Tuhan bekerja di situ. Tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Dan ini adalah bukan dalam satu mujizat yang besar, tapi dalam penyertaan dari hari ke hari. Setiap pagi, setiap hari itu ada. Dan hidup mereka cukup ada makanan. Saudara, mungkin hidup kita merasa kita punya segenggam tepung. Kita punya tenaga yang tinggal sedikit, harapan kita yang sudah mau habis, hati kita yang capek. Tapi Tuhan tidak mencari jumlah yang besar atau menuntut kesempurnaan dari kita. Tuhan hanya mau kesediaan hati kita untuk mau belajar percaya kepadanya. Saudara, hari ini Tuhan tidak menunggu kita punya banyak untuk mulai taat. Dia hanya mau kita untuk belajar berserah kepada kedaulatan tangan Tuhan. Dengan apa yang ada di tangan kita sekarang, itulah kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Sama seperti janda di Sarfat yang memberi dari kekurangannya, memberi dari hidup yang sederhana, pas-pasan. Sama seperti kuasa Tuhan. Tuhan sanggup memakai apapun yang sederhana, apapun yang kecil untuk membawa berkat Tuhan, yaitu pemeliharaannya yang luar biasa. Saudara, mari hari ini kita belajar untuk percaya kepada kuasa Tuhan yang mencukupkan dan memberkati hidup setiap kita. Walaupun hidup kita di tengah kekurangan dan kesederhanaan, tapi mari kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang seorang janda di Sarfat yang mengingatkan kami untuk percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup mencukupkan, yang sanggup memelihara kehidupan kita. Tolonglah kami Tuhan di tengah hidup kami yang penuh dengan kekurangan, hidup kami yang pas-pasan, tapi kiranya kami mau belajar untuk percaya dan selalu berserah kepada Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.